Baik ya, pada malam ini kita akan bahas tentang four-stroke engine ya, atau mesin empat tak. Barangkali saya mau balik dulu bertanya nih kepada rekan mahasiswa semua ya. Apakah ada saya yang mengenal dengan istilah empat tak, dua tak gitu, dengan istilah empat tak, dua tak, atau empat langkah, dua langkah gitu. Barangkali sudah ada yang mengenal dan mengetahui, silakan di apa. Halo, mahasiswa yang hadir malam ini, apakah sudah pernah mendengar dengan istilah mesin empat tak atau mesin dua tak? Halo. Ini pada pasif semua nih ya, kelas malam ini ya. Coba tolong teman-teman buka kameranya dong. Ya, Siapa nih yang ada nih di Zoom nih? Siapa aja nih? Barangkali cuman hidupin Zoomnya aja, orangnya entah kemana. Nah, apakah sudah mendengar istilah empat tak, dua tak? Ada yang sudah mengenal belum ya? Belum, Belum, Pak. belum ya. Oke, kalau ya berarti kalau belum ya kita kita apa kita coba pelajari ya kalau belum. Baik ya, jadi istilah ada mesin four stroke engine itu common istilah secara internasionalnya ya, four stroke engine atau orang kita biasa lah terdengar di Indonesia itu mesin empat dua tak. Nah, itu ya. Empat tak itu apa? Jadi empat tak itu adalah empat langkah. Ya. Jadi empat langkah proses kerja daripada mesin itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang dua tak, dia juga dua langkah. Ya. Maka sering kita dengar kenapa mesin yang dua tak itu kita harus campur oli pak ini ya apa, harus ada oli harus lebih banyak ya karena dia proses pembakarannya gitu mas dia dua proses dua langkah proses awal otomatis mesin itu menjadi lebih panas sehingga dia harus dibantu dengan pendinginan dengan lubrikasi dengan oli yang lebih banyak gitu. Kalau empat tak dia empat tak artinya dia empat langkah mesin mesin itu dia ada empat empat langkah dia untuk melakukan proses tenaganya ya. Jadi itulah yang dikata empat tak dan dua tak ya. Jadi lebih kurang seperti inilah kita bahas tentang empat 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 tak ya kita bahas. Pak Roni izin Pak, mau nanya Pak. Ya, Ini dulu pas saya zaman masih kecil ya, waktu itu baru-baru booming motor 4 tak Pak. Sebelumnya ya, kan mesin 2 tak ya kayak RX King itu 2 tak apa 4 tak Pak? ya air eking itu dua tak tuh pak. Oh iya iya, kayak F Force One gitu Pak ya. Ya air eking kan mesinnya harus dicampur di oli Mm-mm. itu pak. Dia prosesnya memang dua langkah aja tuh prosesnya. Dua langkah Hmm. satu buang aja kayak itu. Makanya dia lebih panas. Itu benar nggak Pak kalau mesin 2 langkah itu bahan bakarnya lebih boros Pak? Ya pasti pak. Hmm. Pasti dia lebih banyak memerlukan lebih banyak memerlukan pembakarannya kan. Karena dia gerakannya singkat kan. Makanya dia Iya. semakin banyak yang mengeluarkan energi gitu pak. Kalau dari tenaga gimana Pak? Soalnya kan kita kenalnya mesin kayak Ninja aja, ada motor Ninja 2 tak sama 4 tak kayak yang 2 tak tuh kayak terkenal kencang gitu larinya Pak. Ya Nah, betul itu pak. gimana tuh Pak? Karena dia singkat, dia punya stepnya yang sangat singkat, makanya dia tenaga pun dia lebih ini pak, lebih kuat kayak gitu. Hmm. Berarti kelebihan yang mesin 4 tak ini dia lebih irit Pak ya? Ya, dia lebih lebih irit, lebih stabil dan lebih konstan, sustainable kayak gitu pak. Oh. Kemudian emisinya pun ya nggak terlalu kotor kali lah pak.
Oke, ya mungkin ini sangat relevan sekali ya Pak dengan kehidupan kita, apalagi pemakai motor Pak. Ini kan dia ini empat tak ya, Mm-mm. otomobil ya, otomotif ya, dan mobil seperti ini ya. Ya Pak. Jadi ini empat tak itu dia ada empat langkah ya. Jadi ini langkah pertama tentunya adalah langkah hisap ya. Jadi langkah hisap itu di mana di posisi piston. Itu di dalamnya kan kalau mesin itu ada piston ya. Ada piston, maka dia dari langkah hisap itu dari pistonnya di titik mati atasnya di atas ya. Dia menghisap, dia menghisap udara lepas dari udara itu dihisapnya ya, kemudian sampai ke titik bawahnya, dia turun ke bawah pistonnya, itu langkah hisap ya, dia turun, itu langkah pertamanya. Nah, dia sudah langkah hisap tadi, langkah keduanya dia dia akan mengkompresi, jadi si udara tadi dikompres ya, kan dihisap, maka piston itu menghisap, habis dihisap dia akan kompresi ke atas, dipadatkan ya, udara tadi dipadatkan ya, makanya dia gerakannya dari titik mati bawah itu dia akan mengkompres dia ya sampai ke titik mati atas. Nah, bagaimana posisi katupnya ya? Ada katupnya kan ada katup masuk dan katup buang. Nah, ketika dia kompresi, maka dia katupnya itu dia posisinya dia akan ditutup ya untuk yang katup masuknya, kemudian yang katup buang juga dia tutup ya. Itu dia waktu kompresi karena dia akan memadatkan udara yang diisap tadi jadi padatkan kayak gitu. Nah, ini yang terpenting. Jadi dia di langkah ketiganya ini dia dia tenaga ya, langkah tenaga atau pembakaran. Karena di posisi di piston sudah di atas yang dengan polusi udara yang sudah dipadatkan, itu dia bahan bakar itu sudah masuk ya, bahan bakar masuk dan kemudian polusi itu nyala. Maka terjadilah pembakaran sehingga menjadi langkah tenaga ya. Jadi ketika dia pembakaran, dia akan terbakar, maka dia pas dari tenaga terbakar tadi dia piston itu dia pergerakannya dia akan meledak sehingga dia piston itu akan turun ke bawah ya, kemudian ke bawah, dan langkah terakhirnya setelah di bawah dia akan buang ya, dia buang, dia langkah yang terakhirnya itu dia membuang tadi sisa daripada gas sisa tadi akan dibuang. Jadi di sini posisi apa, katup masuknya itu tutup, klepnya tutup, dan kemudian katup buangnya dia akan terbuka sehingga dia emisi yang di dalam apa buang piston itu dia keluar semua ya. Jadi itu pada prinsipnya itu ya. Jadi ada empat langkah di gaya mesin itu ya. Ya mesin-mesin empat langkah ya itu kita sering kita secara umum ya kita lihat di sistem otomotif ya, mesin-mesin otomotif seperti kayak gini ya. Ini bagian daripada satu mesin otomotif otomobil ya, yang 4 silinder seperti kayak gini kalau dilihat dari penampang depan ya. Jadi ini berupa piston ya, piston ada stang rodnya, stang sehatnya, ada cross ankle, ada pelangi ya. Sini ada sistem klepnya, katup seluruhnya, kemudian ada crankshaft ya. Kemudian di sini juga ada di bawahnya itu ada nampak ya, ada oil pan, penampungan daripada mesin tersebut ya. Seperti kayak gini, bagian simulasi dari tampak depannya. Kemudian ini secara umum ya, dia di part-part daripada otomotif engine ini seperti kayak gini ya. Ini ada silinder head atau kepala silinder, kemudian juga ada penutupnya. Kemudian di sela-sela dia ada
daripada mesin itu selalu diisi dengan gasket, ya. Ada gasket. Ini ada beberapa gasket. Perbedaan daripada part-part mesin diisi dengan gasket. Ini adalah intake manifold, ya. Ini ada exhaust manifold, saluran buang, saluran masuk, ya. Kemudian di bawah ini ada penampungan uh, penampungan oli, ya, atau oil pump. Ada bak olinya di bawah. Seperti kayak gini secara umum, ya. Ini secara umum dari part dari otomotif ini. Kemudian ini ada engine block, ya. Ini engine block seperti kayak gini. Ini ada camshaft, ya. Ini camshaft dia untuk mengatur dia pergerakan dari sistematika daripada klep, ya. Maka mereka diatur dengan pergerakan mekanik yang namanya camshaft, ya. Ini ada piston, ya. Ini adalah piston unit, ya. Ini ada piston, kemudian ada connecting rodnya, ada rod bearingnya, ya, rod bearing, ya. Kemudian yang besar ini adalah roda flywheel, ya. Kemudian ini adalah crankcase-nya. Ini ada main bearing, ya. Ini ada bearing cap. Ya, ini pada bagian mesin otomotif, ya. Ini diklasifikasikan menjadi 8 bagian utama, ya, bagian utama. Jadi yang pertama itu adalah kepala silinder, kemudian box silinder, ya. Kemudian ada gasket, ya, gasket kepala silinder, kemudian ada piston dan kelengkapannya, kemudian ada cross ankle, ya, atau crankshaft, kemudian ada roda penerus atau flywheel, ya. Kemudian tadi sudah bicara, ya, ada mekanisme katup, ya, atau klep, kemudian juga ada oil pan atau bak oli. Nah, ini gambar secara visual, ya, daripada kepala silinder, ya, yang tadi kita bahas tadi. Kayak ini, seperti kayak gini, kepala silinder, di mana situ terpasang, ya. Jadi fungsi daripada kepala silinder ini, fungsinya yaitu sebagai tempat untuk pembakaran, ya, sebagai tempat untuk ruang pembakaran, kemudian sebagai tempat untuk beroperasinya mekanisme katup, ya. Karena di sini dia dalam kepala silinder itu di atasnya dia ada mekanisme untuk pergerakan daripada klep masuk dan buang. Kemudian di kiri kanannya itu sebagai pengaturan penempatan dia udara masuk dan bahan bakar keluar. Bahan bakar masuk, kemudian dia udara buang. Kemudian di sini juga ditempatkan busi, ya, di kepala silinder ini. Kemudian tentunya fungsi yang terakhirnya adalah sebagai penutup blok mesin itu sendiri, jadi sebagai penutup, ya. Ini dalam kepala silinder dia ada tutup oli, ya, di mana fungsinya sebagai penutup oli, ya, sehingga oli bisa safety, tidak bisa menyembur kemana-mana, tertutup rapi, ya. Jika kendaraan sedang beroperasi, jadi safety, dia ada oli, ya. Nah, ini visual daripada kepala silinder, ya, seperti kayak gini, ya. Kepala silinder seperti kayak gini, ya. Jadi fungsinya untuk menutup, ya, untuk menutup daripada kepala silinder, untuk mencegah benda-benda yang yang tidak debu
debu atau pori-pori material yang lain masuk ke dalam mesin sehingga dipastikan mesin itu tertutup dengan memakai tutup kepala silinder ini ya. Jadi fungsinya tentu saja ya untuk melindungi komponen ya, untuk melindungi komponen mekanisme katup ya, kepala silinder dari berbagai macam kotoran. Kemudian uh, kepala silinder ini juga berfungsi sebagai dudukan daripada kabel busi ya. Kemudian di kepala silinder ini di bawahnya ini ada seperti kayak gini ya, ada tempat ruang bakarnya kayak gini. Ini nampak dari visual gambarnya ini. Ini ada klepnya, klep masuk, klep apa udara buang ya. Kemudian masih pada komponen pada kepala silinder ya, ini ada busi. Nah, busi seperti kayak gini, kita semua ada pada mengenal fungsi daripada busi tentunya untuk mematikan api, ya, mematikan bunga api, sehingga terjadi proses pembakaran ya. Kemudian ini juga ada injektor ya, ini ada injektor nozzle ya, jadi fungsinya sebagai uh, menyemburkan bahan bakar ya, atau jadi menyemburkan bahan bakar ya dalam bentuk kabut ya, bahan bakar sudah menjadi kabut disemburkan ke dalam uh, ruang silinder. Kemudian ini ada intake manifold ya, uh, jadi fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan udara ya, memasukkan udara yang bersih yang sudah difilter ya, masuk ke dalam sistem induksi ya, jadi induksi menuju ke ruang bakar. Ini yang untuk intake-nya ya. Kemudian ada satu lagi yang, nah ini satu lagi yang sudah masuk, berarti ini yang emisi. Jadi udara yang habis dia selesai semua gas buang yang dari hasil pembakaran itu dibuang melalui uh, exhaust manifold ini. Nah, kalau ini adalah visual daripada penampang daripada blok silinder ya. Jadi seperti kayak gini, penampang dari blok silinder. Jadi fungsinya tentu saja ini sebagai tempat ya, di mana silinder itu uh, terbagi dari empat unit silinder ya. Jadi dia ada sebagai tempat untuk uh, meletakkan dia piston ya. Jadi ini sebagai dudukan kepala silinder ya sini. Jadi fungsinya di sini apa? Blok silinder ini fungsinya lumayan banyak ya. Jadi sebagai dudukan bagi kepala silinder ya, sebagai rumah bagi mekanisme poros engkol ya. Karena poros engkol di sini juga diletakkan ya. Kemudian uh, pada tipe OHP ya, sebagai rumah, sebagai tempat standnya ya untuk sistem OHP ya. Kemudian sebagai dudukan flywheel. Jadi flywheel itu didudukan di sini juga. Ada flywheel kepala apa roda gigi belakang itu, dia akan diletakkannya di sini juga. Nah ini dia, ini bagian yang terpenting juga ya, dari sela-sela antara kepala silinder dengan blok mesin tadi, maka dia pertemuan di antara unit part tadi dipasangkan dia gasket semacam ini ya. Nah, ini fungsinya untuk sebagai
sebagai seal ya, anti kebocoran ya. Jadi ketika mesin itu diassembly, bagian ini adalah bagian yang sangat harus diperhatikan karena kalau pemasangan ini tidak sempurna, maka yang terjadi adalah mesin sering terjadi rembesan ya. Makanya tetesan oli, tetesan uh, atau air bisa jadi ya. Jadi ini bagian daripada yang terpenting. Jadi ketika kita memasang mesin suatu mesin otomotif, bagian ini yang paling diperhatikan ketika masang. Jangan sampai dia memang harus betul-betul kedap ya. Malah biasanya setelah memakai dengan gasket ini, ditambah lagi biasanya ada jenis lem khusus atau coating khusus ya, dimana ketika setelah dipasang dia mesin itu memang betul rapat. Nah, ini masuk ke bagian empat utama ya daripada power stop engine, yaitu piston ya, seperti kayak gini visual daripada piston ya. Ini ini digambarkan suatu mesin dengan 4 piston ya, seperti kayak gini pistonnya. Kemudian dalam piston itu sendiri ya, dia ada beberapa unit juga bagian di dalam piston itu ya. Dimana dalam piston itu dia tertanam, dia ada ring ya, ada ring piston di sini. Dia ada ring kompresi, kemudian ada ring kompresi 1, ring kompresi 2 ya. Kemudian ada ring oli ya. Jadi ini uh, ada empat komponen ring yang terpasang pada seri itu ya. Jadi dia untuk mencegah kebocoran pada kompresi, kemudian untuk mencegah kebocoran pada oli. Jadi ditempelkan di dalam piston ini. Kemudian dalam piston juga ini ada pinnya ya, pinnya dia dari stang piston itu dimasukin ke dalam piston, maka di sini ada pinnya untuk mengikat daripada menyambungkan mekanisme kerja daripada piston ke stang ini ya, maka dikonek dengan piston pin ya, ini. Kemudian di dalam piston tersebut dia mencegah dia part itu untuk dia meluncur dengan terpasang dengan sempurna, tidak keluar, maka dipasang dia snap piston ya, seperti kayak gini atau ring. Nah, dimasukkan ke dalam sini sehingga dia stand piston tadi yang telah dikonek dengan pinnya dia tidak kemana-mana ya. Jadi dia akan stabil kedudukannya dengan memakai snap piston ini. Kemudian ini adalah visual daripada connecting rod ya. Ini connecting rod ya. Jadi seperti kayak gini bentuknya, ini jadi fungsinya sebagai penghubung antara piston dan poros engkol ya. Jadi antara piston dan poros engkol, yang bagian atasnya dia terhubung ke piston, yang bagian bawahnya dia terkonek dengan poros engkol. Ya, ini biasa lagi kita bilang connecting rod atau stang piston atau batang piston, sama aja ya. Penting dia piston namanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam part bagian utama yang kelima, yaitu poros engkol ya. Ini visual gambarnya seperti kayak gini, poros engkol ya. Dimana yang
bagian belakang ini biasanya dikonek ke flywheel ya. Kemudian yang di paling ujung di sini biasanya dikonek ke pompa, pompa oil ya, biasanya dikonek atau dikonekkan lagi dengan berbagai dengan pen, misalnya dengan pen ya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali dari Prosecco ini ya. Jadi fungsi utama yaitu untuk merubah gerak naik turun ya. Jadi merubah gerak naik turun itu menjadi gerak putar ya. Jadi hasil kompresi pembakaran tadi kan gerakannya naik turun, kemudian diubah menjadi gerak putar sama Prosecco ini. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya ya, yang bagian keenam daripada four-stroke engine ya. Jadi ini adalah flywheel ya. Jadi flywheel seperti kayak gini. Rupanya besarnya seperti kayak gini. Jadi dipasang di bagian belakang Prosecco tadi. Kemudian dari flywheel ini dia nanti akan terpasang coupling ya. Jadi seperti kayak gini couplingnya. Nah, dia untuk melepas tenaga, untuk melepas atau energi tenaga dan memasukkan tenaga itu, maka dia dipakai di mekanismenya memakai sistem coupling kayak gini. Kemudian ini adalah bagian utama daripada powerstick yang nomor 7 yaitu ada eh, mekanisme daripada katup ya, atau klep ya. Seperti kayak gini ya. Seperti kayak gini nih klep, dia mengatur untuk uh, keluar masuknya ya. Nah, ini visual daripada katup ya, atau klep atau valve yang lebih detail lagi seperti kayak gini ya. Jadi ini adalah bagian yang paling besarnya itu adalah ada depannya itu ada head ya, kemudian ada ini ada steam ya, atau dia rod jadi pada klep itu sendiri ya. Kemudian yang belakang ini adalah tipnya untuk mengunci daripada klep ke dalam spring ya. Ini ada tip, ini tip. Ini ada spring retail loop ya. Ini. Nah, di sini ada menggambarkan beberapa jenis daripada sistem uh, mekanisme daripada katup ya. Ada bermacam-macam jenis mesin otomotif itu dia ada yang OHV ya, atau dia OHV ya, atau dia overhead valve ya, seperti kayak gini. Kalau di overhead valve kayak gini gambarnya ya. Kemudian kalau yang SOHC ya, SOHC ya, jadi single overhead camshaft seperti kayak gini, ini single. Kemudian ada juga yang DOHC ya, atau double overhead camshaft seperti kayak gini. Dia camshaftnya ada dua ya. Camshaftnya ada dua. Tadi bilang dia double overhead camshaft. Jadi kalau adalah istilah OFV itu overhead valve ya. Kemudian SOHC itu single overhead camshaft. Yang nomor 8 daripada bagian daripada mesin ya. Ini adalah oil pan atau bak oli penampungan di bawah ya.
Nah, tentunya mesin daripada Porsche Edit ini dilengkapi dengan sistem pelumasan ya. Jadi yang mana sistem sistem pelumasan itu dia yang seperti tampak tadi, maka di bawah itu dia ada oil bag tadi, ya, oil pan, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi mesin itu akan berjalan dengan sustainable, dengan stabil, nah dia berkat dengan adanya pelumasan ya. Jadi seluruh bagian yang bergerak dia akan secara teratur dia dilumuri dengan oli yang sudah terfilter ya. Jadi sistem kayak gini. Jadi dia di bak oli itu di penampungan oli di bawah ya. Ini dia oli akan dipompa, menuju ke filter ya. Filter kemudian disaring dan sebelum sebelum dia disalurkan ke seluruh bagian mesin ya, ke crankshaft, kemudian ke cam, seluruh bagian mesin yang bergerak dia akan disalurkan dan pompa akan terus bergerak. Ketika dia mesin itu bergerak, maka pompa itu dia akan berputar. Mekanismenya seperti kayak gini ya. Nah, ini adalah bagian dari mekanisme pompa ya. Ini pompa yang saya bilang, ini pompa ini dia akan biasanya rata-rata pompa di atau dipasang di depan mesin. Setelah di cross angle yang paling depan itu dia maka dikonek dulu dengan pompa ya. Maka dia ketika mesin itu bergerak, pompa itu pun bergerak ya. Nah, ini bagian yang penting daripada apa uh, life ya, lifetime daripada mesin, yaitu tentunya kita harus menjaga uh, kondisi daripada filter oli ini ya. Jadi dia ini filter ini kalau di apa isolasikan dibuka seperti kayak gini ya. Jadi filter oli ini betul-betul harus kita jaga karena dia kunci daripada utamanya adalah untuk uh, post-stop engine adalah menjaga bahwa kondisi oli terjaga viscosity-nya ya, viscosity. Jadi kalau oli itu terlalu lama dipakai, maka dia viscosity-nya akan terlalu kental, maka dia akan mengkompresi energinya menjadi lambat. Gerakan mesin akan menjadi lambat dan berat. Nah, itu. Kemudian oli yang lambat juga dia memicu foreign material atau debu yang banyak. Nah, makanya kita kontrolnya adalah kita selalu uh, melakukan periodik pengecekan atau penggantian replacement daripada filter oli ini. Ya. Kemudian oli pun betul-betul memang kita harus berapa kilometer life-nya harus kita ganti oli tersebut. Ya. Karena untuk menjaga sustainable daripada kondisi mesin itu sendiri. Ya. Ya pembahasan pembahasan saya untuk materi malam ini ya seperti apa? Seperti tadi mungkin jika rekan mahasiswa ada yang belum jelas atau ada yang mungkin juga ada yang bisa bantu menerangkan, silakan ya. Mungkin ada juga yang bertanya. Ya, kita uh, berdiskusi saja ya tentang materi ini ya. Maksudnya biar mahasiswa juga mengetahui tentang mesin daripada power stop engine ini.
Silakan rekan mahasiswa. Barangkali dari apa? Dari rekan mahasiswa ada yang bertanya atau juga menjelaskan yang lain. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo silakan ya. Kalau untuk eh, tingkat kerumitan perawatan mesin, lebih rumit mesin 4 tak atau 2 tak, Pak? Saya belum pernah eh, mengalaminya gitu, Pak. Atau Kalau untuk perawatan, sih lebih simpelnya ya, mesin dua tak lebih simpel ya, karena dia bagian-bagiannya dia kan nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau yang untuk empat tak itu kita harus lebih apa? Harus kita lebih detail dalam perawatannya ya. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin bagi rekan mahasiswa lain masih yang ada bisa bantu menerangkan atau ada yang bertanya silakan ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan ya. Kenapa pada mesin dua tak tidak memiliki klep, Pak? Tapi mesin empat tak ada klepnya, Pak. Dua dua tak dua tak juga ada klep ya. Iya ya, Pak. Iya, iya, dua tak juga ada klep ya. Jadi yang membedakan itu cuma dia proses langkahnya saja ya. Kalau tidak ada klep ya di mana dia mau ada apa saluran udara yang masuk dan buang. Dua tak itu ada klep juga. Oh, gitu ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi kenapa mesin dua tak itu lebih cepat apa? Saya balik bertanya ya. Kenapa mesin empat itu dia lebih cepat panas? Kenapa? Coba. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa dia mesin berjenis empat tak itu uh, dia lebih cepat panas gitu. Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan. Ya, kalau belum ada yang bisa jawab ya saya terangkan ya, karena dia mesin dengan mekanisme dua tak, dia otomatis dia akan cepat panas ya, karena dia step langkahnya untuk menjadi tenaga itu dia cuma dua langkah aja. Ya. Nah itu, makanya dia cepat panas ya. Oke, saya ingin bertanya ya, apakah sudah pernah melihat ya, atau mungkin membuka video atau membuka
mungkin buku atau apa ya. Jadi proses pembuatan dari para poros engkol ya, poros engkol ini ini sistem manufakturnya ini ya. Nah, bisa ada yang bantu menerangkan ya? Coba. Ada, mungkin bisa. Oh, saya sudah mengetahui Pak prosesnya. Poros engkol itu dibuat dari gini. Nah, gitu. Ada yang bisa bantu menjawab nggak? Coba saya tanya nih, Dimas, Dimas ada Dimas? Dimas, Ada Pak, perkuliahan kan? Malam ini? ikut Pak, ikut Pak, ikut. Oke, saya berhubung ini kelas manufaktur ya, saya ingin bantu menanyakan kita menanyakan. Ini ada poros engkol ini adalah bagian daripada 5 terbesar daripada poros of engine. Ini poros engkol seperti kayak gini ya. Nah, kira-kira sudah pernah mengetahui nggak proses manufakturnya itu bagaimana membuat ini? Bisa? Bagaimana? Halo? Belum Pak. Belum tahu? Belum Iya tahu? Pak, iya Pak, belum tahu Pak. Itu dia, itu belum tahu ya. Oke, kalau yang belum tahu, coba Anda ah, dari mulai sekarang Anda coba belajar tahu ya. Ini poros engkol, ah, kandungan alloynya berapa, kandungan Zn-nya berapa, magnesiumnya berapa. Itu di metalurgi ya, coba pelajari ya. Itu ada. Kemudian daripada proses manufakturnya ini gimana? Apakah ini dicor ya? Setelah cor di milling ya. Kemudian setelah di uh, proses cetak, setelah proses cetak, pengecoran, cetak, habis cetak ya ada milling ya. Kemudian ada lagi di harden seperti kayak gitu. Nah, itu harus di ini ya. Coba ditelusuri ya. Karena tujuan kita adalah untuk mempelajari pada otomotif ini atau prostok ini lebih luas lagi ya. Karena kelasnya kan kelas manufaktur ya. Nah, jadi kalau kita melihat suatu unit ini tuh ikut dibuat kayak gini. Bagaimana ini ya? Proses manufakturnya kayak gimana ya. Jadi saya mau dia materi ini dikembangkan lebih luas lagi ya untuk mengembangkan lagi untuk mempelajari daripada kandungan metalurginya, proses manufakturnya seperti kayak gitu ya. Jadi untuk Mas Eko belum pernah melihat ya, Dimas? Belum Pak. Sekali coba Anda buka-buka ya, coba Anda buka-buka banyak buku sekarang, media media pembelajaran sekarang banyak ya. Jadi tinggal kita buka, oh iya. Jadi minimum kita, oh iya sistemnya itu kayak gini. Ya, Dimas ya. Baik Pak. Oke. Jadi proses dari manufaktur daripada ini, saya mohon mahasiswa ditelusuri ya dengan mencari buku atau berapa sumber yang lain dipelajari. Kemudian ini, kemudian ini kupling ya. Kupling kita sudah tahu fungsinya ya. Fungsi dari kupling itu kan.
Halo. Kalau dari fungsi kupling mungkin sudah paham semua ya. Kenapa itu memakai kupling ya? Karena kupling itu berfungsi untuk memisahkan daya, ya, memisahkan daya, kemudian memasukkan daya dari mesin tadi. Jadi ketika transmisi itu untuk dia peralihan dia transmisi itu, ketika dia melakukan peralihan transmisi, maka dia daya mesin itu istilahnya harus ditahan. Nah, kayak gitu. Jadi dia itulah hanya dengan kupling tadi, ya. Maka setelah transmisi masuk, maka daya dimasukin lagi. Nah, itu gunanya kupling itu, ya. Sekarang saya mau tanya sedikit lah ya. Jadi ketika contoh sepeda motor ya, sepeda motor dengan ukuran piston semisal uh, ukuran piston 30 cm ya, 30 cm diameternya. Kemudian mesin tersebut daya daya apa? Dayanya sudah berkurang ya. Kemudian tenaganya itu sudah berkurang. Setelah dianalisis bahwa memang dia sudah terjadi kebocoran di pembakarannya. Bagaimana ketahuan dengan pembawa apa terjadi kebocoran pembakarannya? Ya, itu dia polisi mesin itu akan berasap kat. Nah, itu kan. Artinya itu sudah terjadi kebocoran daripada piston. Nah, karena saya mau tanya, lebih baik diganti baru atau di oversize saja pistonnya dan bloknya. Jadi mana yang ini? Mana yang Anda pilih lah? Coba Di oversize saja, Pak. di oversize. Alasannya apa di oversize? Karena dia lebih minim budgetnya itu, Pak. Minim, lebih minim budgetnya. Iya, Lebih minim budgetnya. Terus apa kekuatan dari mesinnya tadi bisa dijamin oke gitu. Misalnya life-nya itu bisa bertahan berapa bulan kemudian, gitu, beberapa tahun kemudian. saya kurang tahu, tapi performanya itu kayaknya lebih lebih naik lagi deh, Pak. Dia naik lagi ya. Nah, oke, kalau pendapat saya ya, kalau pendapat saya, pengalaman saya ya. Jadi kalau kita mendapatkan daya suatu mesin, ya, suatu mesin yang sudah berkurang tenaganya, artinya tadi sudah terjadi kebocoran. Jadi sudah pelajaran pertama ya, kayak kompresi tadi ya. Ketika dia kompresi, maka terjadi kebocoran. Itu yang pas kompresinya dan pembakarannya terjadi kebocoran itu, maka tenaga itu akan berkurang. Kenapa dia? Karena dia pistonnya itu sudah longgar dan blok silindernya itu sudah longgar. Nah, makanya orang mencari gampang. Oh ini biar murah, ini di oversize saja. Jadi dilebarin, kemudian kita beli piston yang selebar itu kan. Itu memang istilah itu adalah pemikiran yang efisien ya, karena dia kan mudah. Tetapi secara sustainable daripada mesin itu memang tidak bagus, karena lingkaran daripada silinder itu yang sudah di oversize itu kekuatannya berbeda dengan yang space luarnya ya. Jadi kalau sudah disayat lagi, kalau sudah dilebarin, maka kondisi bahan daripada mesin itu ini sudah tidak harden lagi ya. Maka yang di oversize itu
saya rasa itu live daripada mesin itu tidak lama ya. Kalau yang lebih sebenarnya kalau yang lebih oke lagi, lebih baik beli kita piston baru yang original dan bloknya diganti sekalian. Nah, itu lebih kompeten ya. Itu mesin akan lebih kembali ke standar awalnya ya. Itu yang saya alami ya, yang experience yang saya alami yang kayak gitu. Itu lebih mesin lebih lebih sustainable seperti itu daripada kita memang menghemat biaya, tetapi dia mesin itu memang tidak berjangka panjang. Gitu ya, bisa dipahami ya penjelasan saya. Halo. Bisa, Pak. Kemudian apa yang terpenting ya daripada seluruh mesin otomotif lah ya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa yang penting dan sangat penting yang harus kita jaga ya? Selain daripada oli, seluruh tadi ini daripada mesin. Apalagi kira-kira yang harus kita jaga. Satria Prayoga ada? Satria Prayoga ada? Halo? Halo? Wah, tidak mendengar ya. Pasri ada, Pasri. Pasri. Pasri? Dir, Pak. Ya. Ah, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Apa yang harus kita jaga ya selain yang saya terangkan tadi ya pada mesin lah, mesin mobil gitu. Apa coba? Saya menjawab, jawab aja, salah pun nggak apa-apa. Ya Pak Sri, Hmm, Jawabannya silinder, Pak. ya? Silinder. Silinder. Nah di luar itu ya, di luar itu ya, di luar. Oh yang mesin udah kita cek semua lah, seluruh bagian-bagian mesin sudah aman. Di luar itu apa? Kurang tahu. Oh ya. Coba ada yang lain nih. Wah ini saya tanya mahasiswi nih. Dia Juliati, ada? Halo dia, ikut perkuliahan? Dia Juliwati ada? Hadir, Pak. Kan? Nah, cuma bisa bantu jawab. Boleh diulangi, Pak, pertanyaannya? Sinyalnya jelek, Pak. Pertanyaannya ini kan kita bahas tentang mesin, four stroke engine ya atau mesin mobil. Setelah yang saya terangkan ini semua harus ini, yang itu kan. Nah, ada lagi yang penting yang harus kita jaga. Biar mobil itu bisa berjalan.
Apa coba bagian yang terpenting? Saringannya Pak mungkin yang harus dicek. Apa tadi? Saringannya Pak. Ringan. Apa tadi? Saringannya Pak yang harus coba dicek. Salah ya, ada yang lain nggak? Ada ide lain? Sistem transmisi ya, Pak. Sistem transmisi. Oke. Kelistrikan, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain, silakan. Ferdinand Marcos ada? Ada Pak, Ferdinand Marcos. Cuma bisa bantu jawab? kurang paham juga Pak. Ya? Bisa jawab? Oke, kalau ada yang belum bisa menjawab ya, maka dalam sistem mesin power stroke engine atau otomotif atau biasa oke kita konversi ke mesin mobil ya, maka yang harus betul-betul kita pastikan ya, karena kita betul-betul pastikan bahwa mesin itu bisa berjalan, maka Anda harus melihat itu baterai ya atau baterai aki ya daripada mobil itu sendiri. Kalau boleh Anda bawa satu unit yang baru di spare part di dalam mobil itu. Karena itu adalah bagian yang penting. Ketika proses pengapian tidak ada, maka semua sistem daripada mobil itu sendiri ya itu tidak akan berjalan. Nah itu ya. Jadi maka kita harus memastikan bahwa baterai itu adalah kondisinya yang sempurna. Misalnya baterainya tidak bocor, tidak soak kayak gitu. Sistemnya kayak gitu. Ini kekurangan daripada menurut saya sih kekurangan dari mungkin orang kita ya, karena saya sering melihat karena kenapa di mobil di Batam ini sebentar macet, oh ada mobil mogok, misalnya macet ada mobil mogok karena mereka kurang kurang melihat kondisi daripada baterai itu kondisinya berapa, gimana pas dia jalan itu, sehingga ketika dia berjalan dia baterai soak ya tidak bisa starter ya mobil tidak bisa berjalan. Nah itu ya. Jadi yang terpenting kan sudah tadi kita bahas mesinnya ini semuanya, sistem pelumasannya, sistem pembakarannya. Tapi dia kalau tidak ada proses pengapian, ya dia tidak akan berjalan. Maka yang harus kita jaga itu tadi kondisi daripada baterai, ya baterai itu voltage-nya sudah masih aman. Nah, kalau boleh kita bawa itu satu spare baterai itu di dalam mobil kita itu ya, karena itu adalah sebagai preventif kalau kita mobil kita nih tidak bisa starter, nggak mungkin juga kita harus mogok sejak atau 1 jam di jalan, berarti kan kita ada baterai kita hancur soak ya kita tinggal pasang. Nah itu juga ban kan, nah itu ya itu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah masih ada pertanyaan atau apa? Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita kembalikan ke Pak Ade. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam Pak. Saya dari tadi nyimak juga ini lihat teman-teman yang berpartisipasi dan saya lihat
dari kehadiran di Zoom ya. Jadi saya tadi sambil absen Pak sekalian Pak. Oh iya iya, itu Pak. Hmm. Jadi saya tadi lihat siapa aja yang hadir, kapan jam 3. Mungkin kalau absen udah cukup Pak. Oh, akses sudah terkonfirmasi Pak ya. Sudah Pak. Saya udah perhatikan itu tadi. Baik, Mungkin cukup Pak dari saya Pak. malam ini perkuliahan kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.